Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam materi kita tentang Q. Kali ini kita akan membahas tentang implementasi Q menggunakan pointer. Jika pada pembahasan sebelumnya kita sudah melakukan suatu proses bagaimana cara mengimplementasikan Q menggunakan array. Nah, kali ini kita akan mencoba mengulas lebih dalam lagi tentang implementasi Q menggunakan pointer. Untuk implementasi Q menggunakan pointer dapat diimplementasikan dalam bentuk linked list tunggal atau single linked list, atau juga dapat diimplementasikan dalam bentuk linked list ganda, double linked list ya. Nah, pada pembahasan ini kita nanti akan mencoba implementasinya dalam bentuk linked list ganda. Elemen Q dibuat dalam bentuk node yang terdiri dari field info, kiri, dan kanan. Info berfungsi untuk menyimpan data yang memang harus disimpan. Kiri dan kanan ini berfungsi untuk menyimpan alamat elemen sebelumnya dan alamat elemen berikutnya. Contohnya seperti ini. Jadi ini adalah sebuah Q yang diimplementasikan dalam bentuk linked list ganda. Depan, kirinya selalu sama dengan 0 dan belakang kanannya sama dengan 0. Nah, untuk mendefinisikan tadi ya, sebuah node ini adalah fungsinya yang dibuat di dalam bahasa C. Jadi nanti kita buat dia dalam structure ya, tapi dalam bentuk pointer. Kita beri nama node, di mana terdiri dari 3 buah field, info, kiri, dan kanan. Infonya adalah tipe info, dalam hal ini misalnya dengan tipe integer. Kemudian kiri dan kanannya adalah tipenya pointer. Untuk mendefinisikan kondisi awal sebuah Q dalam kondisi kosong, kita buat saja ya. Ini membuat Q baru di mana depan sama dengan 0 dan belakangnya juga sama dengan 0 ya. Untuk mengecek apakah Q dalam kondisi kosong atau tidak, ini adalah fungsinya. Jadi tipenya integer karena nanti nilai yang dikembalikan itu adalah berupa bilangan 1 atau 0. Tetapi kita bisa mendefinisikan ulang angka 1 dan 0 ini dalam kondisi dengan variabel true or false. Q dikatakan kosong jika depannya sama dengan 0. Maka return 1, artinya benar. Dia dalam keadaan kosong jika depan sama dengan 0. Nah, kemudian bagaimana proses NQ? Kita perhatikan NQ ini adalah menambah sebuah elemen ya, yang diletakkan, elemen baru yang diletakkan pada posisi paling belakang. Misalkan kita memiliki sebuah Q dengan depan sama dengan 8, kemudian belakangnya ini dengan 17. Isi Q mula-mula 8, 10, 6, 28, dan 17. Kita lakukan proses NQ dengan nilai yang ditambahkan adalah 15. Bagaimana langkah-langkahnya? Langkahnya adalah buatlah sebuah node baru, beri nama NB, kemudian isi infonya dengan info baru, kiri dan kanannya 0. Ini kita buat sebuah node baru ya. Isi infonya dengan info baru. Jadi 15-nya kita isikan ke sini. Kiri kanannya 0. Langkah berikutnya adalah arahkan belakang kanannya ke NB dan NB kiri ke belakang. Belakang kanan ke NB dan NB kiri ke belakang. Kemudian pindahkan belakangnya ke NB. Nah, maka setelah dilakukan proses ini NQ ini, isi Q sudah bertambah 1. 15-nya ada pada posisi paling
belakang. Ini adalah fungsi yang kita buat sesuai dengan tahap-tahapan tadi, ya. Jadi langkah pertama di sini kita sediakan dulu sebuah node baru, kita beri nama NB, tipenya pointer, ya. Kemudian isi infonya dengan info baru, kiri dan kanannya 0. Di sini bisa kita tambahkan sebuah fungsi baru, ya, untuk mengecek apakah Q dalam keadaan kosong. Jika Q dalam keadaan kosong, maka setelah membuat node baru tadi, pindahkan depan dan belakangnya ke NB. Jadi dia menempati satu node yang baru. Tetapi jika sudah ada isinya seperti contoh tadi, ya, arahkan belakang kanan ke NB, NB kiri sama dengan belakang. Jadi NB kiri kita arahkan ke belakang, kemudian pindahkan belakangnya ke NB. Ini adalah fungsi NQ. Bagaimana DQ? DQ ini adalah mengambil elemen yang paling depan dan infonya kita simpan di dalam info DQ. Misalkan kita memiliki sebuah Q dengan kondisi seperti ini. Depannya menunjukkan 8 dan belakangnya 15. Isi mula-mula mulai 8 sampai dengan 15 ini. Kita lakukan sebuah fungsi DQ. Jadi di sini tanpa parameter apapun, ya. Karena sudah pasti ketika melakukan DQ yang diambil itu adalah elemen yang paling depan. Ada perbedaan antara implementasi DQ dengan array, antara DQ dengan array dan DQ dengan pointer, dalam hal ini linked list. Jika di dalam array itu semua elemen bergeser, tempatnya tetap ada, hanya elemennya yang diambil dan bergeser ke kiri. Tetapi dengan menggunakan pointer, tidak hanya nilainya yang diambil, tapi tempatnya pun akan terhapus. Nah, langkahnya seperti apa? Caranya seperti ini. Ambil info elemen paling depan dan simpan infonya di dalam info DQ. Jadi kita ambil nilai 8, kita simpan di dalam info DQ. Langkah selanjutnya adalah tandai node depan dengan hapus. Jadi kita tandai node yang paling depan ini hapus, karena tidak saja isinya yang diambil tapi tempatnya juga akan terhapus. Kemudian kalau ini nanti dihapus, maka depannya akan bergeser ke sebelah kanannya. Maka pindahkan dulu depannya ke kanan. Depan sama dengan hapus kanan. Setelah itu, hapus node yang bernama hapus, kemudian ganti depan kirinya dengan 0. Iya, kita nolkan. Nah, ini kalau kita normalkan lagi bentuknya seperti ini. Jadi yang keluar nilai 8 tidak hanya nilainya yang diambil tetapi juga tempatnya. Sehingga isi Q setelah kita lakukan DQ 10 menjadi urutan yang pertama dan 15 tetap yang di belakang. Ini adalah proses DQ. Kalau cara ini tadi, langkah-langkah ini kita implementasikan dalam bahasa C, bentuknya menjadi seperti ini fungsinya. Jadi kita perlukan sebuah node baru yang tipenya pointer dengan nama hapus untuk menandai node yang paling depan yang akan dihapus. Kemudian sebuah variabel id info DQ untuk menampung info yang diambil. Kita cek kalau Q-nya dalam keadaan kosong, cukup diberi komentar Q kosong. Jadi ini kita tambahkan, ya. Kita cek dulu sebelum melakukan itu. Tetapi kalau tidak kosong seperti tadi prosesnya, ambil elemen paling depan, info yang paling depan kita simpan di dalam info DQ. Kita tandai node yang depan tadi dengan hapus, pindahkan depannya ke kanan. Depan sama dengan hapus kanan. Lalu kita hapus
yang kita tandai dengan nama hapus tadi, pre-hapus. Kemudian depan kirinya kita nulkan. Nah, jika ingin dicetak info DQ-nya, kita tambahkan sini proses pencetakan isi info DQ. Inilah fungsi DQ. Nah, bagaimana mencetak isi Q? Proses pencetakan dimulai dari node yang paling depan ya, hingga yang paling belakang. Perhatikan contoh seperti ini. Jadi, proses untuk mencetak isi Q ini sama dengan mencetak isi linked list, terutama linked list ganda. Caranya adalah kita gunakan variabel bantu yang bertipe pointer, kita letakkan di depan. Kemudian cetak isinya, ya. Kemudian pindahkan cetak bantu info, kemudian pindahkan bantu ke kanan. Kita ulangi terus proses pencetakan ini hingga bantu bernilai 0. Jadi nanti bantu akan berhenti ketika dia berada di belakang kanan dan bernilai 0. Mari kita perhatikan prosesnya, ya, mencetaknya. Jadi kita ambil, ya, kemudian pindahkan bantunya ke kanan, ambil lagi infonya, pindahkan bantunya ke kanan, dilakukan berulang-ulang terus sampai bantu bernilai 0. Nah, ketika berada di belakang, kemudian lakukan bantu sama dengan bantu kanan, ternyata bantu kanannya bernilai 0. Dia akan berhenti. Proses ini tadi, kalau kita tuangkan dalam bahasa C, dalam bentuk fungsi, ini adalah hasilnya. Ya, cetak Q. Jadi bantunya tipe pointer, kita letakkan bantu di depan. Ya. Kita ulangi terus selama bantu tidak bernilai 0, kita ambil infonya. Pindahkan bantunya ke kanan. Nah, kita coba sekarang implementasinya di dalam bahasa C, C++. Ya. Jadi, tadi definisi node-nya sudah kita definisikan di awal. Infonya, tipe infonya adalah integer. Node-nya sendiri, tipenya adalah pointer. Kiri kanan juga tipenya adalah pointer. Nah, kita perlukan dua buah variabel untuk menandai Q ini, depan dan belakang. Ya. Nah, ini adalah fungsi-fungsi yang tadi kita buat. Jadi, membuat Q pertama kali, depan dan belakangnya kondisinya sama-sama 0. Q dikatakan kosong jika depan sama dengan 0. Maka return 1. Anda boleh ganti di sini dengan true. Tapi jangan lupa di atas di sini didefinisikan ulang, ya. Definisikan ulang, 1 itu true dan 0 adalah false. Baik. NQ membuat node baru, kemudian isi infonya dengan info baru. Kita cek apakah dia dalam kondisi kosong. Kalau dia kosong, maka depan dan belakang menempati node baru secara bersama-sama karena hanya ada satu node baru pada Q. Kemudian kalau tidak, arahkan belakang kanan ke NB, NB kiri ke belakang, pindahkan belakangnya ke NB. Ya. Sedangkan DQ, kita cek apakah Q dalam kondisi kosong atau tidak. Kalau dia kosong, cukup diberi komentar Q masih kosong. Jika tidak, nah di sini kita gunakan sebuah variabel bantu dengan nama id info DQ untuk menampung info yang paling depan. Kemudian untuk menandai node yang dihapus, kita gunakan sebuah variabel baru tipenya pointer dengan nama hapus. Tandai node yang paling depan itu dengan nama hapus. Pindahkan depannya ke kanan. Depan sama dengan hapus kanan. Setelah itu kita hapus, ya.
dan depan kirinya kita nulkan. Kemudian kalau mau dicetak info DQ-nya kita cetak. Proses pencetakan Q, kita gunakan sebuah variabel bantu. Mula-mula kita letakkan di depan. Selama bantu tidak sama dengan 0, isinya kita cetak berulang-ulang terus. Setiap kali melewati satu node, pindahkan bantunya ke kanan. Dan berhenti ketika bantu sudah sama dengan 0. Mari kita coba sekarang, ya, dimana nilai yang mula-mula kita masukkan dengan nilai 35, kemudian 17, 42, 20, dan 19. Kita coba jalankan fungsi ini. Ini adalah hasilnya, ya. Isi Q mula-mula, jadi dimulai dari yang pertama kali masuk sampai yang terakhir keluar. Kita cetak, ini adalah isi Q. Kalau kita lakukan sekali DQ, maka yang paling depan diambil, kemudian yang berikutnya akan bergeser ke kiri. Inilah fungsi DQ, ya, implementasinya dengan menggunakan bahasa C. Demikian pembahasan kita tentang Q, implementasinya dengan menggunakan pointer dalam bentuk linked list. Terutama di sini diimplementasikan linked list ganda. Sekian penjelasan kali ini. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan Anda bisa mencoba semua fungsi yang ada pada Q, terutama implementasinya. Kalau tadi sudah diimplementasikan dengan menggunakan array, kali ini dengan menggunakan pointer dalam bentuk linked list ganda. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.